Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal kompetensi teknis P3K terbaru ya. Ini adalah soal HOTS terbaru khusus untuk jabatan penata layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal, termasuk soal-soal kompetensi teknis yang berbentuk HOTS lengkap seperti ini, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Silakan konfirmasi dan kirimkan nama atau formasi jabatan yang rekan-rekan lamar pada seleksi P3K pada tahun 2000. Pada tahun ini, nanti admin akan menyiapkan soal-soalnya, apakah itu soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Semua soal yang akan diujikan sesuai dengan formasi atau jabatan yang rekan-rekan lamar. Nomor WA admin nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Klik linknya, nanti akan secara otomatis terhubung kepada admin bank soal. Rekan-rekan sekalian, video ini kita bersama-sama membahas dan latihan soal kompetensi teknis untuk seleksi P3K khusus untuk jabatan penata layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang mengambil formasi lain, semua sudah saya bahas di channel ini secara lengkap, dan jika memang ada rekan-rekan yang ingin dibahas formasinya, silakan tuliskan dan minta di kolom komentar. Nanti akan kami agendakan untuk pembahasan pada video-video berikutnya. Langsung saja rekan-rekan ke soal yang pertama. Soal yang pertama, pertanyaannya adalah, seorang penata layanan operasional dihadapkan pada situasi darurat karena adanya kesalahan prosedur yang berdampak pada keterlambatan pelayanan penting kepada masyarakat. Dalam waktu yang sangat singkat, dia harus mengurangi dampak dari kesalahannya ini. Nah, langkah apa yang sebaiknya diambil untuk merespon dengan cepat persoalan ini? Pilihan jawabannya: A. Memberikan pemberitahuan resmi kepada masyarakat mengenai keterlambatan dan meminta maaf atas ketidaknyamanan. B. Mengidentifikasi tim atau personel yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan memperbaiki prosedur internal. C. Memprioritaskan penyelesaian layanan yang terhambat secara langsung sebelum memperbaiki prosedur. D. Mengajukan permohonan untuk perbaikan jangka panjang guna mencegah kesalahan berulang. E. Membuat tim khusus sementara untuk menanggapi dampak keterlambatan dan mempercepat layanan yang tertunda. Silakan rekan-rekan, soal ini jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, jawabannya adalah C ya, jawaban yang paling tepat. Jika seorang penata layanan operasional dihadapkan pada situasi darurat seperti ini adalah memprioritaskan penyelesaian layanan yang terhambat secara langsung sebelum memperbaiki prosedur. Jadi ada langkah penyelesaian layanan yang terhambat, kemudian melakukan perbaikan prosedur. Jadi di sini ada urutan kunci jawabannya, ada urutan rekan-rekan. Urutan pilihan jawaban C adalah pilihan tepat dan memiliki 5 poin atau mendapatkan poin 5. Jadi nanti untuk soal kompetensi teknis, rekan-rekan jika memang jawabannya paling tepat, maka akan mendapatkan poin sebanyak 5. Nah, pilihan jawaban E, membuat tim khusus sementara untuk menangani dampak keterlambatan dan mempercepat layanan yang tertunda, adalah pilihan nomor 2 dan mendapatkan poin sebanyak 4 poin. Kemudian A ini memberikan pemberitahuan resmi kepada masyarakat mengenai keterlambatan dan meminta maaf atas ketidaknyamanan, mendapatkan poin 3. Kemudian poin 2 yakni mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Langkah ini penting tetapi lebih relevan setelah kondisi darurat. Nah, rekan-rekan, di kunci jawaban di sini juga sudah dilengkapi dengan pembahasan ya. Ada pembahasannya kenapa harus memilih C, yakni karena waktu yang mendesak. Jadi memprioritaskan penyelesaian layanan langsung itu perlu diambil oleh karena memang diakibatkan waktu yang sangat mendesak. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Pertanyaannya adalah, seorang penata layanan operasional ingin memastikan bahwa sistem pelaporan yang digunakan di unit kerjanya
dapat mengakomodir laporan real time untuk memantau efektivitas layanan. Apa hal pertama yang harus diperiksa atau dilakukan dalam memastikan kelancaran implementasi pelaporan ini? A. Meninjau apakah infrastruktur teknologi mendukung laporan real time dan stabil. B. Menentukan indikator kinerja utama atau KPI yang ingin dipantau dalam laporan. C. Memastikan seluruh staf memahami cara menggunakan sistem pelaporan yang benar. D. Melakukan simulasi sistem untuk menguji keakuratan dan mempercepat data real time. E. Mengadakan pertemuan dengan vendor teknologi untuk membahas kemungkinan peningkatan sistem. Silakan saya berikan waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Rekan-rekan bisa membaca ulang pertanyaannya jika memang tadi tidak jelas. Silakan 10 detik dari sekarang. Silakan tuliskan di kolom komentar mana jawaban yang paling tepat. Oke, sudah kita lihat jawaban yang paling tepat adalah A, yakni meninjau infrastruktur teknologi. Hal ini untuk memastikan dukungan teknis. Jadi jawaban A di sini meninjau apakah infrastruktur teknologi itu mendukung laporan real time dan stabil. Ini adalah langkah yang perlu diambil agar untuk memastikan layanan teknis. Kemudian pilihan jawaban kedua yakni menentukan KPI yang dipantau. Ini adalah untuk kesesuaian sistem dengan tujuan. Apa itu KPI? KPI di sini yaitu indikator kinerja utama. Ini adalah teori atau materi di dalam layanan publik. Jadi mungkin bisa saja soal-soal tentang layanan publik ini bisa masuk di dalam soal kompetensi teknis khusus untuk jabatan penata layanan operasional. Pilihan B ini merupakan pilihan kedua, ya, langkah kedua yang bisa diambil jika menghadapi persoalan seperti ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Sekali lagi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal-soal seperti ini, silakan langsung klik link WA. Saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar. Nanti terhubung secara otomatis ke admin bank soal. Pertanyaan selanjutnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di kantor, seorang penata layanan operasional mendapati adanya beberapa proses layanan yang memerlukan waktu lebih lama dari yang ditargetkan. Salah satu kendala yang diidentifikasi adalah ketergantungan dan persetujuan manual dari beberapa pejabat sebelum layanan bisa diproses. Apa langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi masalah ini? A. Menyusun proposal yang mengurangi jumlah persetujuan manual, hanya fokus pada persetujuan yang benar-benar penting. B. Mengadakan pertemuan dengan seluruh pejabat terkait untuk membahas kemungkinan digitalisasi proses persetujuan. C. Menyediakan pelatihan mengenai pengelolaan waktu bagi staf operasional untuk mempercepat proses pelayanan. D. Menerapkan sistem pelacakan waktu untuk memantau efisiensi setiap tahapan layanan secara rinci. E. Mengidentifikasi layanan yang tidak memerlukan persetujuan dan mengusulkan kebijakan otonomi bagi staf untuk mempercepat proses. Silakan. Soal nomor 6 jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Sudah ditulis di kolom komentar jawaban yang paling tepat. Jawabannya apa? Baik, kita lihat jawabannya adalah A, yakni menyusun proposal untuk mengurangi jumlah persetujuan. Jadi ini adalah salah satu langkah apabila proses layanan ini memakan lebih lama. Artinya dipangkas proses persetujuan. Hanya fokus pada persetujuan yang benar-benar penting. Ini adalah langkah yang bisa diambil apabila menghadapi situasi seperti ini. Kemudian yang kedua, mengadakan pertemuan untuk digitalisasi persetujuan. Langkah proaktif dan jangka panjang.
Kemudian mendapatkan poin 3, yakni pilihan jawaban E, yakni mengusulkan kebijakan otonomi bagi staf untuk mempercepat proses secara langsung. D. Menerapkan sistem pelacakan waktu mendukung pemantauan efisiensi. Kemudian pilihan jawaban C, mendapatkan poin 1, menyediakan pelatihan pengelolaan waktu. Ini akan membantu tetapi tidak langsung mengatasi kendala persetujuan. Nah, rekan-rekan, demikian sedikit soal kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional. Silakan rekan-rekan ingin mendapatkan paket soal serupa. Untuk seluruh informasi bisa menghubungi admin kami, klik link WA-nya yang akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar. Konfirmasi jabatan dan informasi yang dilamar pada tahun ini. Nanti soal-soalnya akan disesuaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.